Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2701. Jika Anda tidak bahagia, Anda dapat menyentuhnya kembali. Awalnya, kepala keluarga Tang Jingxiu, tidak mengetahui bahwa Dewa Bulan, salah satu jenderal terkenal di arena pertarungan, adalah milik Tang Yuezi, tetapi setelah Lin Bai mengalahkan Dewa Bulan barusan. Melihat ada yang tidak beres, Tang Jingyuan segera meminta bantuan Tang Jingxiu dan mengatakan yang sebenarnya tentang masalah tersebut. Saat itu, Tang Jingxiu segera berangkat ke arena pertarungan. Untungnya, pada akhirnya Lin Bai tidak membunuh Tang Yuezi. Jika tidak, Tang Jingxiu mungkin akan menyesalinya seumur hidupnya. Di aula utama, Tang Jingyuan, majikan kedua dari keluarga Tang, menundukkan kepalanya dan menghadapi kemarahan kakak laki-lakinya dengan cara yang sedih. Kamu tidak melakukan apa-apa setiap hari. Kamu tidak berlatih keras, dan kamu tidak mengurus bisnis untuk keluarga. Aku akhirnya membiarkanmu pergi ke arena seni bela diri untuk mengelola bisnis, dan kamu juga membawa Yuezi ke dalam itu. Tang Jingxiu sangat marah dan memelototi Tang Jingyuan dan meraung. Lagi dan lagi. Dalam kemarahan, Tang Jingxiu dan Tang Jingyuan tidak berani membantah. Saat ini, Tang Yuezi berkata, "Ayah, jangan salahkan paman keduamu. Akulah yang meminta paman keduaku untuk membawaku ke medan perang, dan aku memaksanya untuk melakukannya. Semua ini adalah kesalahan putriku. Bagaimana seharusnya ayah dihukum? Putriku tidak bisa berkata apa-apa," kata Tang Yuezi. Tang Jingxiu memelototi Tang Yuezi dan berkata, "Tentu saja kamu salah. Tempat seperti apa arena pertarungan itu? Semua prajurit di sana adalah penjilat darah. Jika terjadi sesuatu padamu, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada ibumu yang sudah meninggal?" Kata Tang Yuezi diam, tidak berbicara. Tang Jingxiu memelototi mereka berdua dan berkata, "Kalian berdua, paman dan keponakan, hanya ingin membuatku marah sampai mati." Tang Yuezi berkata lagi, "Aku melakukan ini untuk keluarga Tang." Tang Jingxiu meraung, "Jangan bicarakan itu. Keluarga Tang sudah mati, aku belum mati, bukan giliranmu yang mengkhawatirkan keluarga Tang." Tang Yuezi tampak sedikit sedih, menatap Tang Jingxiu dengan air mata berlinang, dan berbisik, "Tuan kota terluka parah, dan dia akan segera dibebaskan dari tugasnya sebagai penguasa kota. Posisi dan status keluarga Tang kami di kota Blackwater semakin buruk dari hari ke hari. Jika keluarga Tang kami tidak melakukannya mengambil posisi penguasa kota, saya khawatir tidak akan lama lagi keluarga Tang tidak dapat memperoleh pijakan di kota Blackwater. Putriku juga melihat ayahnya mengkhawatirkan hal ini setiap hari, dan dia hanya ingin tingkatkan kekuatannya sesegera mungkin." Tang Yuezi melirik Tang Jingxiu, berbalik dan berlari keluar dari aula utama. "Bulan!" Paman kedua Tang Jingyuan berteriak. Tang Jingxiu melihat punggung Tang Yuezi, menghela nafas tak berdaya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Tang Jingyuan berlutut dengan satu kaki dan berkata, "Saudaraku, semua kesalahan yang kamu buat adalah kesalahanku. Tolong jangan salahkan Yuezi. Dia anak yang baik." Tang Jingxiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja, karena Yuezi baik-baik saja. Lalu lepaskan." "Tapi Tang Jingyuan, kamu memang telah melakukan kejahatan keji. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk menebus dosa-dosamu. Kamu pergi mencari pedang iblis itu, beri dia beberapa hadiah bagus, dan berterima kasih padanya karena tidak menyerang Yue di arena pertarungan. Bunuh dia dengan kesakitan." Tang Jingxiu berkata dengan tenang. "Ya, saudaraku," jawab Tang Jingyuan. "Arena pertarungan adalah tempat pembunuhan. Bahkan jika Lin Bai membunuh Tang Yuezi di arena pertarungan, meskipun keluarga Tang marah, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Lin Bai. Namun, Lin Bai tidak membunuh Tang Yuezi, tetapi menyelamatkan nyawanya." Sebagai kepala keluarga Tang, Tang Jingxiu harus memberikan beberapa komentar. Lin Bai sedang duduk di ruang rahasia, berlatih keras di Blackwater Thunder. Pada saat ini, mata Lin Bai tiba-tiba terbuka, dan dua jenis kekuatan guntur memenuhi udara dari tubuhnya. Semacam guntur hitam, yaitu guntur Dewa Air Hitam. Semacam guntur Qian, ini adalah Aoki Divine Thunder. Kedua jenis guntur itu terus-menerus berkedip di sekitar tubuh Lin Bai, memancarkan kekuatan yang menakutkan, tetapi kedua jenis guntur itu bisa hidup berdampingan dengan damai tanpa serangan balik. Kedua jenis guntur itu memang lebih kuat. Lin Bai mengepalkan tinjunya, dan guntur ilahi Aoki dan guntur ilahi air hitam terkondensasi di tinjunya. Bahkan tanpa mengambil tindakan, Lin Bai dapat merasakan bahwa pukulannya dapat dengan mudah membunuh seorang pejuang dalam kesulitan. Kekuatan dua jenis guntur begitu kuat. Jika saya dapat menemukan 5 kekuatan guntur, bukankah? Lin Bai merasa panas di hatinya saat memikirkan momen ini.
5 jenis kekuatan petir pasti lebih kuat. Saat ini, Lin Bai semakin ingin menemukan 3 kekuatan guntur lainnya. Saya ingin tahu apakah yang dikatakan Nyonya yang itu benar atau salah. Apakah dia benar-benar mengetahui lokasi volume ketiga dari Divine Thunder Art? Lin Bai berkata dengan suara rendah, berspekulasi di dalam hatinya. Tapi saat ini, saat Lin Bai sedang berlatih di ruang rahasia, tiba-tiba saya mendengar suara datang dari halaman. Lin Bai keluar dari ruang rahasia dengan rasa ingin tahu dan membuka pintu. Lin Bai mengira Ban Ye dan Fatih yang kembali, tapi ketika Lin Bai membuka pintu, dia terkejut. Orang-orang di halaman bukanlah Fatih dan Ban Ye, tapi seorang wanita, sangat cantik. Wanita ini memiliki kulit berwarna krem dan sosok yang cantik, 3.000 helai rambut hitam bagaikan air terjun berjatuhan hingga ke pantatnya, meski tanpa riasan, ia tetaplah yang tercantik di dunia. Nona. Lin Bai menatap punggung wanita itu dan berteriak dengan suara rendah. Ketika wanita itu mendengar suara Lin Bai, dia tiba-tiba berbalik. Pada saat ini, Lin Bai melihat mata Tang Yuezi sedikit merah, seolah dia baru saja menangis. Melihat Lin Bai, Tang Yuezi buru-buru menyeka air mata dari sudut matanya dan berkata dengan suara rendah, "Aku tidak punya tempat tujuan, jadi aku datang ke tempatmu untuk tinggal sebentar." Lin Bai tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, ini adalah kediaman tamu. Bagaimanapun, ini adalah tempat tinggal para tamu. Ini masih wilayah keluarga Tang. Tentu saja wanita tertua bisa datang kapanpun dia mau." Tang Yuezi berkata, "Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan di arena pertarungan." Lin Bai tersenyum dan berkata, "Kamu dan aku bukanlah musuh sejak awal, dan kamu tidak menyinggung perasaanku. Aku belum menemukan alasan untuk membunuhmu. Pada akhirnya, medan pertarungan hanyalah tempat untuk berkompetisi. Aku tidak punya cukup alasan untuk membunuhmu." Tang Yuezi memandang Lin Bai. Pada saat ini, matanya bersinar dan dia berkata, "Lin Bai, tamu, kalau begitu bisakah Anda memberitahu saya bagaimana Anda mengendalikan guntur ilahi air hitam? Mengapa ada perbedaan kekuatan yang begitu besar antara guntur ilahi air hitam saya dan guntur ilahi air hitam Anda?" Lin Bai mendengar ini lagi. Pertanyaannya, dia menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, "Nona Yue, bukankah kita sepakat di arena pertarungan? Jika Anda mengalahkan saya akan memberitahu Anda metode ini, tetapi jika Anda kalah, Anda tidak boleh bertanya lagi." Wajah Tang Yuezi muram, sedikit kecewa. Ini memang perjanjian yang dia buat dengan Lin Bai di arena pertarungan. Tetapi pada saat ini, Tang Yuezi tidak tahu apa yang dia pikirkan, wajahnya memerah, dan dia berbisik malu-malu, "Kalau begitu kamu. Lalu kamu menyentuhku 2 kali. Seharusnya tidak kamu memberiku beberapa kompensasi." Tang Yuezi berkata dengan malu-malu. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia menatap Tang Yuezi dengan mata terbelalak. Kemudian, Lin Bai tersenyum pahit dan berkata, "Nona Yue, saya di sini untuk menyelamatkan Anda. Jika saya tidak membantu Anda menenangkan guntur air hitam yang kacau di tubuh Anda, kekuatan guntur ini akan menghancurkan meridian dan tulang Anda. Seperti yang aku katakan, meskipun aku menyentuhmu 2 kali, jika kamu tidak bahagia, kamu dapat menyentuhku kembali." Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis. Bab 2702 tidak tahu cara memuji. Jika kamu tidak bahagia, kamu dapat menyentuh punggungnya. Aku tidak akan melawan. Lin Bai berdiri di depan Tang Yuezi dan berkata dengan tegas. "Kamu tak tahu malu." Tang Yuezi sangat marah pada kata-kata Lin Bai sehingga matanya hampir terbang. Dia mengertakkan gigi dan menatap Lin Bai, mengepalkan tinjunya erat-erat. Jika dia tidak tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Lin Bai, aku khawatir dia akan mati sekarang. Dia akan bergegas maju dan meninju Lin Bai ke tanah. Lin Bai berkata, "Sekarang wanita tertua ada di sini, saya juga ingin meminta bantuan wanita tertua untuk sesuatu. Mengenai identitas saya juga meminta wanita tertua untuk merahasiakannya untuk saya. Untuk menarik perhatian," bisik Lin Bai. Tang Yuezi berkata dengan tegas, "Jika kamu ingin aku merahasiakannya untukmu, maka beritahu aku cara mengendalikan guntur ilahi air hitam." Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak mungkin." Tang Yuezi berkata dengan bangga tersenyum, "Kalau begitu aku akan mengungkapkan keterampilan gerakanmu. Kepada semua orang, kamu mengalahkan Jenderal Bis keluarga Qian yang selalu menang, dan sekarang keluarga Qian mencarimu." Lin Bai memutar matanya tanpa berkata-kata dan berkata, "Terserah kamu, bagaimanapun, bahkan jika Anda mengatakannya, Nyonya yang juga akan membantu saya menyelesaikannya. Saya akan berlatih, Nona, silakan lakukan sesuka Anda." Setelah mengatakan itu, Lin Bai mengabaikan Tang Yuezi,
kembali ke rahasia kamar, duduk dan terus mundur. Ketika Tang Yuezi melihat Lin Bai kembali ke kediamannya, dia mengertakkan gigi dan berteriak, jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak akan pergi. Suara Lin Bai datang dari ruang rahasia, apapun yang kamu inginkan, ini adalah lagi pula, rumah keluarga Tangmu. Kamu dapat mengambil wilayahmu dimanapun kamu suka, itu tidak ada hubungannya denganku, dan aku tidak bisa mengendalikanmu. Setelah mendengar ini, Tang Yuezi mengertakkan gigi dan berkata, sialan. Awalnya, Lin Bai mengira Tang Yuezi hanya berbicara karena marah, dan menunggunya tenang sebentar, dia secara alami akan meninggalkan Qixingju. Tapi dia tidak pernah menyangka Tang Yuezi tidak akan pernah meninggalkan halaman Lin Bai dalam 3 hari ke depan. Lin Bai sedang berlatih di ruang rahasia di dalam ruangan. Tang Yuezi duduk bersila di depan pintu untuk berlatih. Dalam 3 hari terakhir, banyak sekali tamu yang melewati halaman Lin Bai. Mereka semua melihat Tang Yuezi dan ketakutan. Mengapa wanita tertua dari keluarga Tang ada di sini? Bahkan Fatih dan Ban Ye sedikit terkejut. Mengapa wanita tertua ada di wisma ini? Dia ada di sini 3 hari yang lalu. Sayangku, apa yang terjadi? Wisma mana yang ada di halaman kecil itu? Mengapa Anda tidak mengundang wanita tertua? Masuk. Biarkan wanita tertua duduk di depan pintu. Benar, tamu tidak terlalu memahami peraturan. Insiden Tang Yuezi yang duduk di depan pintu halaman Lin Bai dengan cepat menyebar ke seluruh kediaman tamu. Banyak pejabat tamu merasa sangat muak dengan perilaku Lin Bai yang melarang Tang Yuezi. 2 hari lagi berlalu. Banye dan Fatih berdiri di halaman mereka sendiri, memandangi halaman Lin Bai. Banye menyipitkan matanya dan berkata, sudah 2 hari lagi, dan wanita tertua masih belum berniat pergi. Pria gendut itu memikirkannya dan berkata, Banye, menurutmu wanita tertualah yang memiliki naksir Lin Bai. Saudaraku, tapi kakak Lin Bai tidak bersedia, jadi wanita tertua sangat tidak tahu malu. Banye berkata dengan marah, apakah menurutmu dengan penampilan wanita tertua, ada pria di dunia yang akan meremehkannya? Fatih tersenyum canggung. Saat ini, ada lebih dari selusin prajurit tamu berjalan berdampingan menuju halaman kecil Lin Bai. Banye melihat sekelompok orang ini untuk pertama kalinya dan berbisik, sesuatu akan terjadi. Apa yang terjadi? Fatih berbalik kaget dan melihat sekelompok orang dan berkata dengan terkejut, Ni Yifeng, Yang Ziyun, Liu Qing. Apa yang mereka lakukan di halaman Lin Bai? Kelompok orang ini semuanya adalah tamu tingkat tinggi keluarga Tang, dan mereka semua sangat kuat. Lebih dari selusin tamu tingkat tinggi berjalan menuju halaman Lin Bai dengan wajah marah. Ketika mereka berjalan ke halaman kecil, mereka melihat Tang Yuezi dan membungkuk hormat. Kemudian Ni Yifeng membuka mulutnya dan meraung, ke King Lin Bai, keluar. Tang Yuezi memandang tamu-tamu ini dengan aneh, meskipun saya tidak tahu dia, tapi sepertinya dia ada di sini untuk Lin Bai. Lin Bai di ruang rahasia sedang melihat perpaduan Aoki Divine Thunder dan Blackwater Divine Thunder di tubuhnya. Mendengar raungan ini, Lin Bai secara tidak tepat mengendalikan kekuatan spiritualnya, dan kekuatan Divine Thunder hampir menjadi bumerang bagi Lin Bai. Wajah Lin Bai menjadi gelap dan dia sedikit marah. Pada saat ini, Lin Bai berdiri, keluar dari ruang rahasia tanpa ekspresi, dan sampai ke halaman kecil. Mendongak, selusin prajurit memandang Lin Bai dengan wajah yang sangat pucat. Lin Bai berkata dengan dingin, semuanya, sepertinya kita tidak saling mengenal. Aku ingin tahu apa yang kamu maksud dengan datang ke halamanku dengan niat membunuh. Ni Yifeng berkata, Ni Yifeng, orang-orang di sekitarku ini berbeda. Mereka adalah tamu senior dari keluarga Tang, Yang Ziyun, Liu Qing dan sebagainya. Kami di sini hari ini untuk meminta penjelasan Anda tentang Nona Tang Yuezi. Kata Ni Yifeng dingin. Apa? Lin Bai tertegun dan menatap Tang Yuezi, yang duduk bersila di sampingnya, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Tang Yuezi juga memandang Ni Yifeng dan yang lainnya dengan aneh. Ni Yifeng memandang Tang Yuezi dan berkata dengan hormat, wanita tertua Tang Yuezi adalah pemimpin masa depan keluarga Tang. Dia memiliki status yang begitu mulia. Bagaimana Anda bisa membiarkan wanita tertua duduk di depan pintu Anda selama 5 hari? Dan, kamu masih menutup pintu. Hilang, kata Ni Yifeng dengan marah. Baru pada saat itulah Tang Yuezi menyadari bahwa sekelompok orang ini datang untuk melawan ketidakadilannya. Mendengar kata-kata Ni Yifeng, senyuman muncul di sudut mulut Tang Yuezi, dan dia menatap Lin Bai, matanya sangat provokatif, seolah dia berkata, mari kita lihat bagaimana akhirmu sekarang. Ni Yifeng memandang Lin Bai dan berkata dengan dingin, kamu hanyalah seorang tamu. Meskipun kamu adalah tamu tingkat tinggi, kamu tidak boleh begitu tidak sopan. Jika tidak,
bukankah akan tersebar bahwa semua tamu di keluarga Tang seperti kamu? Orang barbar. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia berkata dengan wajah dingin, saya, Lin Bai, tidak membutuhkan orang lain untuk mengajari saya cara memperlakukan tamu. Lagi pula, saya tidak bertanya Nona Tang Yuezi untuk tinggal di sini. Dan Anda, datanglah ke halaman kecil saya dengan niat membunuh dan ganggu latihan saya. Demi kami menjadi tamu keluarga Tang, segera keluar dari sini, jika tidak, itu akan terjadi sudah terlambat dan tak satu pun dari kalian akan bisa pergi. Keluar. Lin Bai memelototi Ni Yifeng dan yang lainnya dengan marah. Setelah mengatakan itu, Lin Bai berhenti memperhatikan orang-orang ini dan ingin kembali ke ruang rahasia untuk terus berlatih. Tapi Ni Yifeng tidak membiarkan Lin Bai pergi sama sekali, dan berkata dengan enggan, sepertinya hari ini kami harus mengajarimu, wanita jalang bodoh ini, untuk orang tuamu. Saat dia berbicara, Ni Yifeng sebuah kekuatan yang menakutkan terkondensasi dalam tubuh Yifeng, dan gelombang kekuatan dari kesempurnaan besar kematian dan kesulitan segera memenuhi udara. Mendengar kata-kata Ni Yifeng, langkah kaki Lin Bai tiba-tiba berhenti, dan niat membunuh yang samar memenuhi udara dari tubuh Lin Bai. Dengan membelakangi Ni Yifeng dan yang lainnya, Lin Bai menoleh sedikit, memandang Ni Yifeng dan yang lainnya dengan jijik, dan berkata dengan dingin, siapa yang baru saja kamu katakan? Kamu ingin memberiku pelajaran? Kamu, apakah kamu mencari kematian? Kata-kata Lin Bai telah benar-benar tenang pada saat ini, seolah-olah Ni Yifeng dan yang lainnya telah menyentuh hati Lin Bai, membuat Lin Bai memiliki niat membunuh. Awalnya, Tang Yuezi menonton adegan ini sambil tersenyum, tapi sekarang dia merasakan niat membunuh mengalir di tubuh Lin Bai, dan senyuman di wajahnya berhenti tiba-tiba, dan dia menatap Lin Bai dengan ekspresi ngeri. Bab 2703, Duel dengan Raja Pedang. Apakah kamu mencari kematian? Lin Bai tiba-tiba berbalik dan menatap Ni Yifeng dan yang lainnya dengan mata tajam. Pada saat ini, senyuman di wajah Tang Yuezi juga memudar, dan dia buru-buru berdiri, menatap Lin Bai dengan heran, karena pada saat ini, Tang Yuezi merasakan niat membunuh yang samar-samar di tubuh Lin Bai. Ni Yifeng dan yang lainnya tampaknya tidak merasa ada yang salah sama sekali. Sebaliknya, mereka masih tampak penuh kemenangan dan berkata kepada Lin Bai, kamu tidak mengerti aturan ketika kamu memperlakukan wanita tertua seperti ini. Saya tidak bisa tunggu untuk mengatakan apapun hari ini. Aku perlu memberimu pelajaran. Lin Bai tiba-tiba berbalik, berjalan menuju Ni Yifeng, dan berkata dengan wajah dingin, kamu bahkan ingin memberiku pelajaran. Pembunuhan itu terungkap, dan angin sepoi-sepoi bertiup melalui halaman kecil. Tapi Tang Yuezi merasakan niat pedang menakutkan yang memancar dari tubuh Lin Bai dari angin sepoi-sepoi ini. Ke King Lin Bai. Tang Yuezi berteriak dengan suara rendah, masalah ini bukan salahku. Aku juga meminta King Lin Bai untuk tidak membuat masalah dengan mereka. Mendengar kata-kata Tang Yuezi, kemarahan di Lin hati Bai sedikit padam. Dia memandang Tang Yue meliriknya dan berkata dengan dingin, suruh mereka pergi. Setelah mengatakan itu, Lin Bai berbalik dan pergi. Tapi Ni Yifeng berkata dengan enggan, ke King Lin Bai, hari ini kamu harus meminta maaf kepada Nona Tang Yuezi, jika tidak, kami tidak akan pergi dengan mudah hari ini. Ya, benar, minta maaf. Kamu harus minta maaf. Minta maaf. Para tamu yang mengikuti Ni Yifeng dan yang lainnya meneriaki Lin Bai dengan dingin. Ni Yifeng berkata, wanita tertua memiliki status bangsawan, bagaimana aku bisa membiarkanmu memperlakukanku seperti ini? Saat dia berbicara, ketika Ni Yifeng menatap wanita tertua, ada sedikit ekstasi di matanya. Tang Yuezi sedikit marah, menatap Ni Yifeng dengan marah, dan akhirnya menggelengkan kepalanya sedikit. Lin Bai berhenti dan mencibir, para tamu yang terhormat, jangan berpikir bahwa saya tidak tahu apa niat Anda. Saya pikir dengan membantu wanita tertua, saya dapat menyenangkan wanita tertua. Sayang sekali, Anda telah menemukannya orang yang salah. Saya menyarankan Anda untuk segera meninggalkan halaman saya. Ini peringatan terakhir saya. Jika Anda masih berani berbicara omong kosong, jangan salahkan anak buah saya karena kejam hari ini. Lin Bai berkata dengan dingin. Kata-kata terakhir Lin Bai mengandung niat membunuh yang kuat. Namun, Ni Yifeng dan yang lainnya tidak menganggapnya serius. Sebaliknya, mereka mencibir dan bertanya, saya benar-benar ingin melihat betapa kejamnya tamu Lin Bai. Lin Bai memandang ke samping ke arah Ni Yifeng, dengan niat membunuh di matanya. Saat ini, pedang iblis muncul dari tas penyimpanan. Dalam sekejap, cahaya pedang terang melewati udara dan langsung menuju tenggorokan Ni Yifeng. Pedang itu datang tiba-tiba,
secepat kilat, dan segera muncul di tenggorokan Ni Yifeng tanpa memberi banyak waktu bagi Ni Yifeng dan yang lainnya untuk bereaksi. Tidak bagus. Meskipun Ni Yifeng tidak melihat dengan jelas ketika Lin Bai menghunus pedangnya, cahaya pedang yang mengancam telah mencapai tenggorokannya saat ini, membuat Ni Yifeng berkeringat dingin dan membuat kulit kepalanya mati rasa. Ni Yifeng segera mundur tanpa berpikir panjang. Tapi pada saat ini, pedang Lin Bai menebas lurus ke bawah, memotong salah satu lengan Ni Yifeng langsung ke tanah. Ah! Lalu, jeritan melengking keluar dari mulut Ni Yifeng. Setelah memotong lengan Ni Yifeng dengan satu pedang, Lin Bai meletakkan pedangnya, menatap Ni Yifeng dengan dingin dan berkata, lengan ini adalah pelajaran untukmu. Jika kamu tidak tahu apa yang baik dan apa yang salah, aku akan melakukannya membunuhmu dengan pedang berikutnya. Lin Bai berkata dengan dingin. Melihat Lin Bai memotong salah satu lengan Ni Yifeng dalam sekejap, tamu-tamu lain sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat, dan mereka memandang Lin Bai dengan ngeri. Bagaimana ini mungkin? Dia hanyalah tamu di tingkat kesulitan 7. Bagaimana mungkin memotong lengan Ni Yifeng dengan satu pedang? Orang ini, ilmu pedangnya sangat kuat. Tamu lain melihatnya. Ekspresi siang Lin Bai serius. Ni Yifeng menutupi lengannya yang patah dan menatap Lin Bai dengan ganas, mengertakkan gigi dan meraung di dalam hatinya. Keluar. Lin Bai mendengus dingin. Ni Yifeng mengambil lengannya yang terputus dari tanah, berbalik dan berjalan keluar dari halaman Lin Bai. Tamu-tamu lain juga segera pergi. Lin Bai memperhatikan mereka pergi, menatap Tang Yuezi dengan marah, dan berkata, Nona, sudah kubilang, aku tidak akan memberimu cara untuk mengendalikan teknik guntur ilahi air hitam. Bahkan jika aku memberikannya padamu, kamu tidak akan bisa menggunakannya. Jika kamu ingin terus menunggu di sini, teruslah menunggu. Aku akan segera sibuk, kata Lin Bai ringan. Ingin melihat sesuatu. Apakah kamu akan pergi ke arena pertarungan? Tang Yuezi bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Bai mengangguk dan berkata, dalam 3 hari, saya akan bertarung dengan seorang jenderal keluarga Li, seorang pejuang bernama Kaisar Pedang. Jenderal keluarga Li, Kaisar Pedang. Tang Yuezi berkata dengan ngeri, pada saat ini tapi jenderal dengan tingkat kemenangan tertinggi di arena pertarungan, di tangannya, banyak jenderal pemenang yang tak terhitung jumlahnya telah tewas di tangannya. Dan yang paling menakutkan dari pria ini adalah tidak ada yang bisa menghentikannya sejauh ini. 3 pedang. Dia memiliki total 120 kompetisi di arena seni bela diri. Dalam 120 pertandingan ini, dia mengalahkan musuh dengan 3 pedang. Di bawah 3 pedang, jika musuh tidak mengaku kalah, hanya ada satu kata kematian. Setelah saya menjadi jenderal, awalnya saya berpikir untuk menantang Kaisar Pedang, tetapi pada akhirnya saya tidak memiliki keberanian, karena saya tahu bahwa masih ada kesenjangan besar di antara saya. Kekuatan dan Kaisar Pedang. Jika aku menantang Kaisar Pedang, aku pasti akan mati. Tang Yuezi memandang Lin Bai dengan ekspresi serius dan berkata, jika kamu ingin melawan Kaisar Pedang, apakah kamu yakin bisa menangkap ketiga pedangnya? Lin Bai berkata dengan lembut. Saya belum pernah bertarung, bagaimana saya tahu? Oke, Nona, saya akan bersiap-siap. Saya tidak punya waktu untuk ngobrol dengan Anda. Saat dia berbicara, Lin Bai berbalik dan kembali ke ruang rahasia, terus berlatih teknik guntur surgawi air hitam dengan bersila. Dan Tang Yuezi tidak terus tinggal di Wisma. Dia juga tahu bahwa tinggalnya di sini telah membawa banyak masalah bagi Lin Bai. Sekarang pertempuran Lin Bai akan segera dimulai, dia tidak mau mengganggu Lin Bai lagi. Tang Yuezi meninggalkan halaman Lin Bai dan kembali ke rumah. Dalam beberapa hari terakhir, terjadi kekacauan lagi di kota Blackwater. Kaisar Pedang akan melawan Pedang Iblis, dan pertempuran ini pasti akan menggemparkan dunia. Semua orang tahu bahwa Kaisar Pedang adalah orang terkuat di arena pertarungan. Dalam 120 kompetisi di mana dia tampil, Kaisar Pedang mengalahkan musuh dengan 3 pedang. Di bawah 3 pedang, jika dia tidak mengaku kalah, dia akan melakukannya pastinya jiwa orang mati di bawah pedang. Dalam 120 kompetisi, Kaisar Pedang tidak kehilangan satu pun, yang sungguh mengejutkan. Namun, meskipun Kaisar Pedang sangat terkenal, para pejuang yang memasang taruhan di kasino bawah tanah kini sangat berhati-hati. Ini hampir sehari sebelum kompetisi, tetapi peluangnya stabil pada 1:2. Saya tidak tahu apakah itu manipulasi yang disengaja oleh arena seni bela diri, atau apakah para pejuang ragu-ragu. Bab 2704 Pedang Kedua, Mencari Keabadian. Saat senja kemarin, Nyonya yang memberitahu Lin Bai bahwa dia akan bertarung dengan Kaisar Pedang dalam 3 hari, tetapi Lin Bai tidak menolak, dan bahkan tidak menanyakan apa kekuatan Kaisar Pedang.
Mengenai perjudian di kasino bawah tanah, Lin Bai tidak peduli sama sekali. Tapi Ni, yang harus peduli. Keempat pemuda tampan itu mengelilingi Nyonya Yang dan berbisik, "Nyonya, besok adalah waktunya untuk kompetisi, tetapi peluang pedang iblis dan kaisar pedang di kasino hanya 1:2. Bahkan jika kita mau dengan semua kekayaan kita dari pedang iblis, kita tidak akan dapat menghasilkan banyak, dan kita akan mengambil banyak risiko." Ni, yang berkata dengan ekspresi serius di wajahnya, "Kemungkinannya terlalu rendah, kita tidak dapat menghasilkan banyak uang. Saya tidak menyangka bahwa kami mengundang Kaisar Pedang, tetapi kami bahkan tidak dapat meningkatkan peluangnya. Sepertinya reputasi pedang iblis terlalu bagus." Nyonya yang berkata tanpa ekspresi. Dia juga tahu dalam dirinya hati bahwa itu karena kekurangan pedang iblis. Hanya dalam waktu setengah bulan, dia telah memenangkan banyak pertempuran, yang membuat para prajurit di arena menjadi waspada. "Saya tidak berani bertaruh dengan mudah, karena takut salah langkah dan kehilangan segalanya. Nyonya, bagaimana kita memasang taruhan sekarang?" Keempat pemuda cantik itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Nyonya yang berbisik, "Jangan khawatir tentang hal lain, ayo mainkan permainan ini dulu. Kita akan memenangkan permainan ini atas pedang iblis. Pada tengah malam-malam ini, jika peluangnya masih belum meningkat, maka pasang taruhan Anda. 10 juta perbuatan baik, pedang iblis akan menang. Juga hubungi saya dengan orang yang bertanggung jawab atas keluarga Li di arena seni bela diri, dan saya akan bertaruh 10 juta perbuatan baik dengannya." Nyonya yang berkata dalam suara rendah. "Ya, Nyonya." Setelah keempat bocah lelaki cantik itu mendengar ini, mereka segera mengikuti kata-kata Nyonya Yang. Setelah keempat orang itu pergi, Nyonya yang berdiri di paviliun yang elegan dan berbisik, "Sepertinya di kompetisi terakhir, jika saya ingin menggunakan pedang iblis untuk menghasilkan banyak uang, saya harus mengejutkannya." Nyonya. Bibir merah yang ada senyum dingin pada orang itu, ekspresi plot licik yang berhasil. Keesokan harinya, saat fajar, Lin Bai meninggalkan keluarga Tang dan menuju ke medan pertempuran. Dalam kegelapan arena pertarungan, setelah merias wajah pedang iblis, Lin Bai berjalan ke kamar pribadi dan melihat Nyonya Yang dan keempat pemuda tampan. Keempat pemuda tampan ini seperti bayangan Nyonya Yang, mengikutinya sepanjang waktu. Namun Lin Bai tidak pernah menanyakan asal-usul keempat pemuda tampan tersebut. "Apakah kamu sudah memasang taruhan?" Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Nyonya Yang tersenyum dan berkata, "Kamu menjadi sangat populer akhir-akhir ini. Bahkan jika kamu menghadapi Kaisar Pedang, peluangmu hanya 1:2, itu terlalu kecil. Saya telah memberikan 10 juta perbuatan baik kepada Anda, dan dengan Li para pejuang keluarga kami bertaruh pada 10 juta perbuatan baik." Ketika Lin Bai mendengar ini, dia berkata dengan ringan, "Ini memang terlalu sedikit. Bahkan jika saya menang, Anda tidak akan mendapatkan banyak perbuatan baik dari permainan ini." Nyonya yang tersenyum ringan. "Sepertinya lawan yang saya pilih untuk Anda tidak cukup kuat, yang membuat para pejuang ini berpikir bahwa Anda berada di antara kalian berdua dan tidak mau bertaruh." Lin Bai tersenyum dan tidak berbicara. Pada saat ini, wasit Ning Zeng mengumumkan bahwa pedang iblis dan kaisar pedang akan memasuki arena. "Aku pergi." Setelah Lin Bai mengatakan ini, dia berbalik dan berjalan ke lapangan kompetisi. Sesampainya di tempat kompetisi, Lin Bai melihat seorang lelaki tua ceroboh berjanggut abu-abu berjalan keluar dari gerbang batu di lorong seberang. Dia berbau alkohol dan matanya keruh, seolah-olah dia adalah seorang pemabuk yang rakus. Dia tidak memakai topeng, memungkinkan Lin Bai melihat dengan jelas wajah orang ini. Jika orang ini bukan Raja Pedang yang diakui di arena pertarungan, orang lain mungkin mengira dia hanyalah seorang pemabuk. Dia berjalan ke arena kompetisi, memandang Lin Bai dalam keadaan mabuk, dan berkata sambil tersenyum, "Pedang iblis, nama anak kecilmu akhir-akhir ini membuatku bosan mendengarnya." Lin Bai berkata sambil tersenyum, sungguh tidak tahu malu reputasi yang membuat para senior tertawa. Kaisar Pedang berkata sambil tersenyum tipis, tidak rendah hati atau sombong, "Ini menarik. Nak Ning Zeng, kamu bisa mulai." Kaisar Pedang berkata dengan senyum tipis. Wasit Ning Zeng tersenyum pahit, naik ke udara, dan berkata, "Kompetisi dimulai." Hanya Lin Bai dan Kaisar Pedang yang tersisa di lapangan. Suasana tiba-tiba menjadi tajam. Tampaknya ada niat pedang dan niat pedang yang tak terhitung jumlahnya di lapangan, terus-menerus saling bentrok. Kaisar Pedang memandang Lin Bai dengan mabuk dan berkata sambil tersenyum, "Pedang iblis, meskipun aku adalah seorang kultivator pedang dalam hidup ini, aku hanya berlatih 3 keterampilan pedang. Sepanjang hidupku, jika kamu jatuh di bawah 3 pedangku, kamu akan aman. Saya secara alami akan mengakui kekalahan." Lin Bai terkekeh dan berkata,
saya telah mendengar nama senior. Dengan 3 pedang, semua dewa dan hantu dapat dihancurkan. Haha, lalu biarkan junior belajar darinya 3 pedang senior. Kaisar Pedang tampak mabuk, memegang labu anggur di satu tangan, dan pada saat yang sama mengeluarkan pisau baja biasa dari tas penyimpanannya. Pisau baja ini bahkan bukan senjata spiritual Jiwu, ini hanyalah pisau baja yang sangat biasa. Junior, aku di sini. Memegang pedang baja di tangannya, aura Raja Pedang tiba-tiba menjadi lebih tebal, seolah-olah kekuatan langit dan bumi sedang menghancurkan Lin Bai. Niat pedang ini mengandung teror yang paling kuat dan menakutkan. Nafas. Sosok Kaisar Pedang bersinar, dan pedang baja itu membubung ke langit. Badai tanpa batas menyapu dirinya, dan warna dunia berubah seketika. Gemuruh. Langit dan bumi bergetar hebat. Sebelum Kaisar Pedang menggerakkan pedangnya, hal itu menyebabkan getaran di dunia. Di bawah niat pedang yang menakutkan, tanah di arena pertarungan sepertinya tidak mampu menahan kekuatan ini, retak terbuka lapis demi lapis dan terus runtuh. Pedang pertama, hancurkan negara. Raja Pedang mengangkat pedang panjangnya, warna langit dan bumi berubah, dan pedang itu menebas dengan keras, dan kekuatan besar jatuh seperti merobek langit. Lin Bai mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Di tengah perubahan angin dan awan di atas langit, bayangan pisau muncul di langit, merobek langit, membelah kehampaan, dan menghancurkan bumi. Itu ditebas di atas kepalanya. Guntur pelindung. Guntur Dewa Air Hitam di dalam tubuh bergerak sesuai, dan guntur pelindung melindungi tubuh Lin Bai. Pedang itu menebas dengan keras, mengenai guntur pelindung tubuh Lin Bai. Dengan ledakan keras, guntur itu meledak, dan Lin Bai juga terlempar sejauh 1000 meter. Jatuh 1000 meter jauhnya, Lin Bai memuntahkan darah, tampak tertekan, dan menatap Raja Pedang dengan ekspresi terkejut yang tak terlukiskan. Jelas sekali, Lin Bai dikejutkan oleh kekuatan pedang Kaisar Pedang. Kamu adalah orang pertama yang bisa menangkap pedangku dan masih berdiri. Sepertinya hanya kamu yang bisa menangkap ketiga pedangku secara langsung. Pedang kedua, Qiuxian. Pedang itu jatuh. Setelah itu, tanpa ragu-ragu, Raja Pedang mengangkat pedang baja itu lagi dan menebas Lin Bai. 2 pisau berturut-turut menyerang, dan kekuatan mengerikan mengguncang kehampaan. Kekuatan pedang terus menembus arena pertarungan, membuat para prajurit di sekitarnya yang menyaksikan pertempuran merasa tercekik. Ini adalah pedang kedua Kaisar Pedang, yang disebut Mencari Keabadian. Bab 2752 Jenis Guntur. Pedang kedua, carilah keabadian. Kaisar Pedang menyapu seluruh ladang, dan pedang itu seperti dewa yang menghancurkan langit, tidak bisa dihancurkan, menyapu seluruh ladang. Serangan pedang ini, sebelum mengenai Lin Bai, meninggalkan bekas pisau panjang di tanah dan dinding batu di kedua sisinya, dan menebas tubuh Lin Bai dengan cara yang menakutkan. Tinju badai petir tingkat ke-8. Wajah Lin Bai mengeras saat dia melihat serangan pedang, dan guntur dewa air hitam di tubuhnya terus melonjak dengan liar. Guntur air hitam yang ganas mengembun di tinjunya, dan dia meninju dengan pukulan yang keras. Bang! Gemuruh! Terdengar suara keras yang menggemparkan bumi. Meskipun Lin Bai masih menggunakan tinju badai hingga tingkat ke-8, satu pukulannya masih gagal menahan pedang Raja Pedang, malah Lin Bai terlempar oleh pedang tersebut. Lin Bai terlempar, tetapi kekuatan mengerikan dari pisau itu belum hilang dan terus membunuh Lin Bai. Ekspresi Lin Bai menjadi galak, dia mengertakkan giginya, dan guntur dewa air hitam di dalam tubuhnya meledak, mengembun di ujung tinju, dan meraung, badai petir tingkat ke-9. Pukulan ini memadatkan kekuatan terkuat dari tinju badai petir 9 tingkat. Dia meninju dan bertabrakan dengan pedang Kaisar Pedang. Terjadi ledakan keras. Kekuatan dahsyat dari tabrakan antara keduanya meledak. Kekuatan mengerikan dari tinju badai petir 9 tingkat nyaris tidak bisa menahan pedang Kaisar Pedang. Meskipun Lin Bai memblokir pisaunya, dia juga membayar harga yang sangat mahal, dia dipenuhi bekas pisau, berdarah, dan tubuhnya dalam keadaan sangat malu. Bahkan topeng di wajahnya meninggalkan bekas pisau. Pisau ini jelas memberikan pukulan kuat pada Lin Bai. Kaisar Pedang tersenyum mabuk, pedang iblis, kamu dapat memblokir kedua pedangku, yang menunjukkan bahwa kekuatanmu luar biasa. Sekarang aku akan menggunakan pedang ketiga. Tetapi sebelum saya mengambil tindakan, saya ingin mengingatkan Anda. Saya ingin mengingatkan Anda. Pisau ketiga adalah pisau yang tidak akan pernah kembali. Sekali Anda mengambil tindakan, Anda tidak dapat menghentikannya. Jika Anda dapat memblokir pisau ketiga, itu saja. Jika Anda bisa, jika kamu tidak memblokir pisau ketiga, maka kamu pasti akan mati. Kaisar Pedang memandang Lin Bai, wajahnya yang mabuk kembali menunjukkan keseriusan dan kesungguhan,
dan berkata pada saat ini, jadi saya harap kamu bisa mengakui kekalahan dan jangan mengambil risiko. Lin Bai terkekeh, sekarang kamu telah sampai sejauh ini. Jika saya mengambil satu langkah maju, tidak mungkin saya akan mengaku kalah. Jika saya bisa menyaksikan pukulan ketiga senior saya yang tidak akan pernah kembali, itu akan dianggap sebagai kekagumanku. Bahkan jika aku mati di bawah pedang ini, apa salahnya? Senior, tolong ambil tindakan. Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis. Itu saja, jika itu masalahnya, maka aku tidak akan sopan. Raja Pedang melambaikan pedang panjang di tangannya, wajahnya serius, matanya dingin, dan niat pedang yang menakutkan memenuhi udara dari tubuhnya. Sebelum pedangnya dilepaskan, Lin Bai melihat bekas pisau muncul di seluruh arena pertarungan, seolah-olah bilah tajam yang menakutkan muncul dari udara. Pedang ketiga, naik ke langit. Kaisar Pedang mengayunkan pedangnya dan menebas ke arah Lin Bai dengan bayangan pedang yang menakutkan. Di bawah pisau ini, rambut Lin Bai berdiri tegak, kulit kepalanya mati rasa, dan matanya ngeri. Di mata Lin Bai, dia melihat niat pedang yang berkeliaran di seluruh medan pertempuran dengan cepat memadat pada saat ini, mengalir menuju Lin Bai seperti sungai yang panjang. Dan di sungai panjang niat pedang ini, ada sosok yang bergegas ke arahnya dengan cepat. Dia memegang pedang di tangannya dan datang dengan niat pedang. Dia bergegas ke depan Lin Bai dan menebasnya dengan pedangnya. Kekuatan pedang ini lebih kuat dari pedang kedua Qiuxian. Badai petir 9 tingkat. Lin Bai mengertakkan giginya, dan guntur ilahi air hitam sekali lagi menunjukkan kekuatan mengerikan dari badai petir 9 tingkat, meninju dan mengenai bayangan setelahnya. Terjadi ledakan. Bayangannya meledak. Pada saat ini, Lin Bai mendongak dan melihat sosok lain muncul dari sungai niat pedang. Dan di belakang sosok ini, ada sosok ketiga, sosok keempat, sosok kelima. Sepertinya ada aliran bayangan yang mengalir deras menuju Lin Bai di sungai panjang niat pedang ini. Pedang ini disebut naik ke langit. Itu memang pantas. Itu memang pedang yang bisa pergi dan tidak pernah kembali. Jalan menuju langit adalah pisau yang tidak pernah kembali. Keterampilan pedang yang bagus. Lin Bai pada saat ini dia melihat ke langit dan tertawa liar, dan berkata kepada Kaisar Pedang. Raja Pedang melihat Lin Bai tertawa keras di bawah pedangnya, dan dia juga menunjukkan sedikit rasa ngeri. Junior, jika kamu tidak bisa menghentikannya, cepat mundur, mungkin kamu masih bisa bertahan. Kaisar Pedang tidak ingin membunuh Lin Bai, jadi dia berkata kepada Lin Bai saat ini. Lin Bai tertawa jahat dan berkata dengan dingin, mengapa kamu ingin menghindarinya? Saya akhirnya menemukan lawan dengan kinerja yang bagus, dan saya sangat senang. Pada saat ini, menghadap pedang Raja Pedang, pedang iblis di tas penyimpanan Lin Bai dia juga siap bergerak. Jika Lin Bai mengeluarkan pedang iblis dan menggunakan ilmu pedangnya untuk melawan pedang ini, Lin Bai yakin bahwa dia dapat dengan mudah menolaknya, tetapi Lin Bai tidak ingin mengeluarkan pedang iblis itu sekarang. Tidak ingin mengungkapkan identitas Anda. Dan yang lebih penting, Lin Bai juga percaya bahwa bahkan tanpa menggunakan pedang iblis, teknik guntur ilahi air hitam dan teknik guntur ilahi Aoki milik Lin Bai saat ini dapat menahan kekuatan pedang ini. Nirwana ke segala arah. Lin Bai meraung marah, dan guntur air hitam meledak. 10 pilar guntur air hitam muncul di depan mereka dan meledak dengan keras. Raja Pedang berkata dengan dingin, meskipun nirwana 10 arah guntur air hitam sangat kuat, ia tidak dapat menghentikan pedangku. Lin Bai mendongak dan melihat bahwa di sungai panjang niat pedang, nirwana 10 arah hancur. Setelah menembak beberapa bayangan setelahnya, tidak semuanya bisa dihancurkan. Masih banyak bayangan setelahnya yang membunuh Lin Bai. Karena satu jenis kekuatan guntur tidak dapat mengalahkan pedang ini. Lalu, bagaimana dengan dua jenis guntur? Lin Bai mengangkat tangannya, dan guntur cian lainnya tiba-tiba muncul dari guntur air hitam di sekujur tubuhnya. Awalnya, Lin Bai menggunakan Blackwater Divine Thunder, dan kekuatan guntur beredar ke seluruh tubuh Lin Bai. Tetapi ketika Lin Bai memikirkan momen ini, guntur Dewa Cian juga muncul. Guntur jenis kedua. Kaisar Pedang memandangi guntur ilahi hijau yang muncul di tubuh Lin Bai dengan tak percaya. Guntur jenis kedua, dia benar-benar berlatih jenis guntur lainnya. Nyonya yang di Ye juga ketakutan oleh Lin Bai, dan wajahnya menjadi panik, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak melebarkan matanya. Di meja tontonan, Tang Yuezi berkata dengan terkejut, Guntur Cian. Ekspresi prajurit lain yang menyaksikan pertempuran menjadi lebih terkejut. Cian Thunder, apa yang terjadi? Saya belum pernah mendengar bahwa masih ada orang yang bisa berlatih Cian Thunder. Apakah teknik Blackwater Divine Thunder masih dapat menghasilkan Cian Thunder? Tidak, ini bukan Blackwater.
Dewa petir, ini adalah Dewa Guntur yang memiliki efek yang sama dengan Dewa Guntur air hitam. Semua prajurit yang hadir berkata dengan terkejut. Hanya di arena kompetisi, ada seorang lelaki tua berambut putih, dia memandang Lin Bai dan berkata dengan terkejut, Aoki Divine Thunder. Orang tua ini mengenali guntur ilahi yang telah dipraktikkan Lin Bai. Ini dianggap sebagai guntur ilahi Aoki. Bab 2706 Kekuatan Kehancuran. Dua jenis guntur, satu hijau dan satu hitam, terjalin di sekitar tubuh Lin Bai. Kekuatan guntur yang menakutkan itu seperti murka para dewa, dengan kekuatan tak terbatas. Ekspresi keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di mata Kaisar Pedang. Lin Bai dikelilingi oleh guntur dewa hijau dan hitam. Dalam guntur dewa, Lin Bai memandang Kaisar Pedang seperti dewa. Pada saat ini, mata Kaisar Pedang ketika dia melihat Lin Bai begitu mendominasi dan tegas, yang membuat Kaisar Pedang merasa ketakutan. Seolah-olah Lin Bai telah menjadi Raja Guntur sekarang. Keagungan seperti itu begitu agung sehingga tidak ada yang bisa melihatnya secara langsung. Guntur ilahi Aoki. Guntur ilahi air hitam. 10 arah nirwana. Dikelilingi oleh dua jenis guntur, Lin Bai menginjak tanah dengan keras. Di depan Lin Bai, serangkaian pilar menakutkan yang tak tertandingi guntur dewa biru kehitaman tiba-tiba turun. Gelombang kekuatan yang menakutkan meledak. Ketika Kaisar Pedang melihat pemandangan ini, wajah lamanya tampak serius. Rusak. Pada saat ini, Lin Bai mendengus dingin. 10 pilar guntur ilahi berwarna hijau dan hitam meledak. Kekuatan guntur yang menakutkan dari Aoki Divine Thunder dan Blackwater Divine Thunder menyapu seluruh tempat secara instan. Dimanapun badai petir berlalu, langit dan bumi menjadi gelap, dan bumi retak. Adapun pedang ketiga Kaisar Pedang, langsung hancur di bawah kekuatan ini. Bahkan Kaisar Pedang terpesona oleh kekuatan ini, dan menghantam dinding batu di belakangnya dengan cara yang canggung, muntah darah. 10 arah pemusnahan yang dilepaskan oleh dua guntur ilahi sangatlah kuat. Di arena pertarungan, asap dan debu dalam jumlah besar membubung ke langit. Setelah beberapa saat, asap dan debu berjatuhan. Setelah asap dan debu turun, semua orang melihat Lin Bai berdiri di lapangan seperti dewa petir, dengan dua guntur dewa cian dan hitam terus bergerak di sekitar tubuhnya. Melihat Kaisar Pedang, dia jatuh ke tanah dalam keadaan tercela, dan pakaian serta dagingnya hancur berkeping-keping. Kaisar Pedang berdiri dengan gemetar, dan ketika dia mengangkat kepalanya dan menatap Lin Bai lagi, ada ketakutan dan kengerian yang tidak bisa disembunyikan di matanya. Junior, kamu menang. Kaisar Pedang berkata langsung setelah berdiri. Lin Bai meletakkan tangannya di belakang punggungnya, memandang Kaisar Pedang, dan berkata dengan senyum tipis, terima kasih, senior, atas konsesinya. Kaisar Pedang tersenyum pahit dan berkata, apa konsesinya? Jika Anda lebih rendah bagi orang lain, kamu lebih rendah dari orang lain. Dalam pertempuran ini, aku tidak memberikannya kepadamu. Kamulah yang memenangkan kemenangan dengan kekuatanmu sendiri. Aku kalah, tapi aku juga yakin bahwa aku kalah. Pedang Kaisar berkata dengan tegas. Mendengar kata-kata Kaisar Pedang membuat Lin Bai semakin mengagumi pria berusia 100 tahun itu. Lin Bai menangkupkan tinjunya dan memberi hormat. Kaisar Pedang segera membalas gerakan itu dengan tinju di tangannya. Pertarungan ini berakhir setelah Kaisar Pedang mengaku kalah. Kekuatan dua guntur ilahi menghilang di tubuh Lin Bai, dan Lin Bai berjalan keluar dari medan pertempuran. Ini, Kaisar Pedang benar-benar kalah. Kaisar Pedang mengatakan bahwa ini bukan karena pedang iblis menang karena keberuntungan, tetapi karena keterampilan Kaisar Pedang sendiri lebih rendah daripada yang lain, yang berarti Kaisar Pedang percaya dari lubuk hatinya bahwa dia tidak bisa mengalahkan pedang iblis. Iblis. Setelah pertempuran ini, apakah pedang iblis masih memiliki lawan di arena pertarungan? Ya, tentu saja ada lawan. Pedang iblis tidak akan pernah bisa melampaui orang kuat itu. Banyak prajurit berkata dia berkata dengan terkejut. Dalam pertempuran ini, Lin Bai menggunakan Aoki Divine Thunder, yang mengejutkan kota Blackwater. Para pejuang kota Blackwater melihat guntur cian untuk pertama kalinya. Tapi hanya sedikit orang yang bisa mengenali guntur semacam ini. Setelah meninggalkan arena pertarungan, Lin Bai mengumpulkan poinnya, pergi menemui Nyonya Yang, dan kemudian segera kembali ke keluarga Tang. Dan ketika Lin Bai kembali ke keluarga Tang, dia juga melihat Ban Ye dan paman gendutnya. Apakah kamu menang? Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Pria gemuk itu tersenyum dan berkata, Saudara Lin Bai, bagaimana kamu tahu bahwa kita akan pergi ke arena pertarungan? Lin Bai tertegun. Dia memang pernah melihat Ban Ye dan Fatih di kursi penonton sebelumnya, tetapi pada saat ini, Fatih tiba-tiba bertanya, Lin Bai hening sejenak.
Lin Bai berkata sambil tersenyum tebak. Pria gendut itu berkata sambil tersenyum, Saudara Lin Bai, sangat disayangkan kamu tidak pergi ke medan pertempuran hari ini. Kamu tidak tahu bahwa pedang iblis itu jauh lebih kuat dari milik kita. Seperti yang diharapkan, pedang iblis sebenarnya mengembangkan jenis guntur cian lain yang persis sama dengan guntur dewa air hitam. Kerja sama kedua guntur itu benar-benar mengalahkan kaisar pedang dalam sekejap, yang menakutkan. Hehe, Ban Ye dan saya masing-masing memasang taruhan besar pada pedang iblis. Saya bertaruh 50.000 poin prestasi, sementara Ban Ye bertaruh 200.000 poin prestasi. Kami berdua menghasilkan banyak uang. Ayo pergi, abadi. Lou, ayo traktir kamu. Pria gendut itu berkata dengan gembira. Ban Ye tersenyum dan berkata, Saudara Lin Bai, apakah kamu akan beristirahat? Lin Bai berkata sambil tersenyum, ya, tiba-tiba saya mendapat wawasan dan ingin mundur sebentar. Ban Ye sedikit mengangguk, awalnya tidak mau mengganggu Lin Bai. Tapi saat ini, Ban Ye melihat seorang wanita berjalan cepat di belakang Lin Bai, wajahnya penuh kesungguhan. Saudara Lin Bai, sepertinya kamu tidak bisa istirahat, kata Ban Ye sambil menyeringai. Lin Bai tertegun, menoleh ke belakang, dan melihat Tang Yuezi berjalan cepat. Dahi Lin Bai menjadi hitam, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, mengepalkan tinjunya dan berkata, Paman Banyai, Paman Gendut, kalau begitu pergilah merayakannya. Saya akan berlatih. Ingatlah untuk membawakan saya sebotol anggur yang enak. Paman Gendut tersenyum dan berkata, mudah dibicarakan. Setelah mengatakan itu, Lin Bai berjalan ke halaman kecilnya. Pada saat ini, Tang Yuezi juga melangkah langsung ke halaman Lin Bai. Melihat Lin Bai, dia segera bertanya dengan suara dingin, kenapa kamu tahu jenis guntur kedua? Itu bukan guntur ilahi. Air hitam, kan? Tang Yuezi setelah memasuki halaman kecil, dia langsung bertanya. Lin Bai tersenyum dan berkata, apakah ini ada hubungannya dengan wanita tertua? Tang Yuezi memandang Lin Bai dan berkata, Lin Bai, siapa kamu? Saya pergi untuk menyelidiki Anda, dan Ban Ye berkata bahwa Anda muncul keluar udara tipis di hutan ular bumi. Tidak ada yang tahu masa lalumu, dan tidak ada yang tahu dari mana asalmu. Mengapa kamu datang ke kota Blackwater? Tang Yuezi memandang Lin Bai dengan ragu. Lin Bai terkekeh dan berkata, jika aku mengatakan bahwa aku baru saja lewat, apakah kamu percaya? Tang Yuezi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak ingin terlalu terlibat denganmu. Sekarang aku tidak ingin terlalu terlibat denganmu. Ingin tahu dari mana asalmu. Aku hanya ingin tahu, mengapa kamu memiliki guntur jenis kedua. Apa nama guntur itu? Lin Bai berkata dengan ringan, Aoki Divine Thunder. Kata Tang Yuezi, itu dia. Lin Bai memandang Tang Yuezi dengan rasa ingin tahu. Tang Yuezi berkata, saya akhirnya mengerti mengapa Anda dapat mengendalikan guntur ilahi air hitam dengan mudah, dan mengapa guntur ilahi air hitam Anda lebih kuat daripada milik kami. Ternyata Anda telah berlatih. Semacam guntur sejak lama, dan sekarang kamu berlatih lagi guntur ilahi air hitam secara alami mudah untuk dikuasai. Lin Bai, saya mohon sekarang, saya harap Anda dapat mengajari saya metode mengendalikan guntur, dan juga mengajari saya guntur ilahi Aoki. Semua yang kamu butuhkan, aku, keluarga Tang, bisakah aku mencoba yang terbaik untuk memuaskanmu? Tang Yuezi menatap Lin Bai dengan penuh semangat, matanya penuh kerinduan. Bab 2707 Suguang. Lin Bai memandang Tang Yuezi, menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, jika kamu ingin berlatih Aoki Divine Thunder, aku bisa mengajarkannya kepadamu, tapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak bisa mengajarkan Aoki Divine Thunder kepada orang lain secara pribadi. Tapi, aku tidak bisa mengajarimu cara mengendalikan guntur ilahi. Lin Bai berkata dengan ringan. Kenapa? Jika kamu tidak mengajariku cara mengendalikan guntur ilahi, lalu apa gunanya mengajariku guntur ilahi? Kata Tang Yuezi. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, bukannya aku tidak ingin mengajarimu, tetapi metode mengendalikan guntur ilahi ini sama sekali tidak berguna bagimu, apakah kamu mengerti? Mengapa? Tang Yuezi bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu bertanya lagi, aku tidak akan memberitahumu. Nona, silakan kembali. Setelah mengatakan itu, Lin Bai masuk ke ruang rahasia, menutup pintu rapat-rapat, dan mulai berlatih. Setelah Tang Yuezi berdiri di depan pintu Lin Bai untuk waktu yang lama, dia berbalik tanpa daya dan pergi tanpa mengetahui kemana dia pergi. Dan ketika Lin Bai kembali ke kediamannya untuk berlatih. Di paviliun seni bela diri, Nyonya Yang dan 4 pemuda tampan mengkhawatirkan kompetisi terakhir Lin Bai.
Untuk pertarungan terakhir pedang iblis ini, lawan mana yang harus dia pilih? Keempat pemuda cantik itu mengerutkan kening dan berkata, bagaimana kalau memilih jenderal keluarga Qian, Ye Crow? Ye Crow ada di arena pertarungan. Pemenangnya rate di dalamnya juga sangat tinggi, dan juga mempunyai reputasi yang bagus. Kata salah satu cowok cantik. Nyonya yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Ye Crow, dia tidak bisa melakukannya. Sekarang bahkan Kaisar Pedang telah dikalahkan oleh pedang iblis. Ye Crow bukanlah lawan Kaisar Pedang sejak awal. Jika Ye Crow adalah diizinkan bermain, kemungkinannya akan sangat rendah. Anak laki-laki cantik lainnya memikirkannya dan berkata, bagaimana dengan jenderal keluarga Wu, Hydra? Nyonya yang terkekeh dan berkata, bahkan jika dia memiliki 18 kepala, jika kamu menaruhnya dia di tempat, pedang iblis dapat membunuh masing-masing satu persatu. Buka tutupnya, dan orang ini bahkan kurang mampu. Semua pria cantik mengungkapkan pendapat mereka, dengan mengatakan, sekarang pedang iblis telah mengalahkan binatang itu, Dewa Bulan, dan Kaisar Pedang. Sekarang di arena pertarungan, dia bisa melawan pedang iblis. Jenderalnya terlalu sedikit. Dan jika kamu harus meningkatkan peluang sebanyak itu, akan sangat sulit untuk mendapatkan jumlah terakhir. Nyonya yang juga sakit kepala dan berkata, ya, ini adalah pedang pertempuran iblis terakhir di arena. Jika peluang pertempuran ini tidak tinggi, maka pekerjaan kita akan sia-sia. Jadi, kita harus memilih lawan kita untuk pertempuran ini dengan baik. Nyonya yang berkata dengan suara rendah. Ketika Yang dan 4 anak laki-laki cantik sedang bermeditasi keras di akot. Tiba-tiba ada ketukan di pintu, dan pada saat yang sama terdengar suara, Nyonya Yang, apakah Anda di sana? Seorang anak laki-laki cantik berjalan mendekat dan membuka pintu. Nyonya Yang melihat orang di depan pintu dan berkata sambil tersenyum, Manajer Tai, apa yang bisa saya lakukan? Orang di depan pintu jelas-jelas adalah Tai. Tai tersenyum dan berkata, Nyonya Yang, bukan karena ada yang ingin saya tanyakan dari Anda, tetapi ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda. Nyonya yang memandang Tai dengan aneh dan bertanya, siapa yang ingin bertemu dengan saya? Tai tersenyum misterius. Pada saat ini, sebuah suara tua datang dari luar pintu, ini aku. Gadis kecil, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Bagaimana kabarmu? Saat dia berbicara, seorang lelaki tua dengan rambut putih masuk dari luar pintu. Pintu dan menatap Nyonya yang sambil tersenyum. Ketika Nyonya yang melihat pria ini, dia tampak ngeri dan berkata, Senior Suguang. Ketika keempat pemuda tampan itu melihat pria tua ini, mereka gemetar ketakutan. Orang tua itu masuk dan berkata sambil tersenyum, saya datang ke sini hari ini tanpa alasan lain. Saya mendengar Tai berkata bahwa bocah iblis pedang itu adalah jenderal pemenang keluarga Zhao Anda. Itu sebabnya saya datang ke sini hari ini. Karena saya ingin meminta keluarga Zhao untuk memberiku wajah dan membiarkan aku melawan pedang iblis. Aku ingin tahu apakah ini akan membuatmu malu. Gadis kecil. Lelaki tua Suguang bertanya sambil tersenyum. Nyonya yang berkata dengan ngeri, Senior Suguang, apakah Anda ingin melawan pedang iblis? Suguang tersenyum dan berkata, ya, kemampuannya untuk mengalahkan Kaisar Pedang sudah cukup untuk membuktikan kekuatan transendennya. Itu juga membuatku, seorang lelaki tua yang telah pensiun selama bertahun-tahun, sangat tertarik. Saat tanganku gatal, saya datang untuk menanyakan apa maksud keluarga Zhao. Nyonya yang berkata, karena ini adalah permintaan Senior Suguang, gadis kecil itu tentu saja tidak dapat menolak. Saya ingin tahu kapan Senior Suguang berencana untuk melawan iblis pedang. Kata Suguang, karena Anda tidak keberatan, biarkan Dowu mari kita mengatur tempatnya, setelah 7 hari. Nyonya yang mengangguk dan berkata, oke, setelah 7 hari. Suguang sedikit mengangguk, berbalik dan meninggalkan akot. Tai mengikuti. Setelah Suguang dan Tai pergi, wajah Nyonya yang menunjukkan sedikit kegembiraan. Keempat anak laki-laki cantik itu berkata kepada Nyonya yang dengan wajah serius, Nyonya, mengapa Anda begitu mudah setuju? Ini adalah pertarungan terakhir si pedang siluman. Kita harus memilih lawan kita dengan hati-hati. Bertarung dengan Senior Suguang, bukankah itu berarti pedang iblis itu akan mati? Bahkan jika dia tidak mati, pedang iblis itu tidak akan mampu mengalahkan Senior Suguang. Itu jadi, semuanya hancur. Keempat anak laki-laki cantik itu berkata dengan ngeri. Nyonya yang terkekeh dan berkata, kalian tidak tahu apa-apa. Kalian khawatir tidak memiliki lawan yang cocok. Saya tidak menyangka Senior Suguang ingin bertarung, jadi tentu saja itu yang terbaik. Sebarkan berita segera, dan setelah 7 hari,
Su Guang akan senior Guang akan melawan pedang iblis. Berita ini harus segera menyebar dan menyebar ke kota-kota sekitarnya. Saya akan memberitahu semua kota di sekitar kota Blackwater tentang berita itu dan biarkan mereka datang ke kota Blackwater untuk memasang taruhan. Selain itu, saya ingin kembali ke keluarga Zhao, dan saya ingin menggunakan kekayaan keluarga Zhao. Kali ini, saya ingin mendapatkan ratusan juta pahala. Nyonya kata yang sambil tersenyum. Ketika keempat anak laki-laki cantik mendengar ini, mereka memandang Nyonya yang dengan kaget dan berkata, Nyonya, ratusan juta perbuatan baik jatuh ke tangan pedang iblis. Nyonya yang berkata dengan marah, bagaimana mungkin? Tentu saja, itu jatuh pada senior Su Guang. Bagaimana pedang iblis bisa mengalahkan senior Su Guang? Lakukan sebaliknya, ini saat yang tepat untuk menghasilkan uang dari taruhan. Nyonya yang berkata sambil tersenyum bangga. Baru pada saat itulah keempat pemuda cantik itu bereaksi, dan mereka berempat tiba-tiba tersenyum menyadari, Nyonya, Anda sangat pintar. Saat itu sudah larut malam. Lin Bai sedang minum bersama Ban Ye dan Paman Gendut di halaman. Saat ini, Lin Bai menerima pesan dari Nyonya yang memberitahukan waktu dan lawan kompetisi berikutnya. Setelah Lin Bai mendengar ini, dia setuju tanpa ragu-ragu. Setelah kembali ke halaman kecil, Lin Bai berkata sambil tersenyum, Su Guang. Ding. Ketika Lin Bai mengucapkan dua kata ini, ekspresi Paman Gendut dan Paman Banye berubah drastis, dan bahkan gelas anggur yang mereka pegang di tangan mereka jatuh ke tanah secara tidak sengaja. Lin Bai memandangi ekspresi terkejut mereka berdua, dan bertanya sambil tersenyum, ada apa denganmu? Paman Gendut itu gemetar, menelan ludah dan bertanya, Saudara Lin Bai, mengapa kamu tiba-tiba menyebutkan ini? Namanya. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, apa? Apakah dia terkenal? Ban Ye memandang Lin Bai saat ini, dan memiliki ide di benaknya yang membuatnya gila. Dia buru-buru bertanya, mungkinkah? Mari bersiap untuk pertarungan antara pedang iblis dan Su Guang di arena seni bela diri. Lin Bai tersenyum sedikit dan menatap Ban Ye. Ban Ye melihat senyuman di wajah Lin Bai dan tahu bahwa dia benar. Di arena pertarungan, biarkan pedang iblis dan Su Guang bertarung. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa orang ini? Mengapa kalian berdua memiliki reaksi yang begitu besar ketika mendengar namanya? Ban Ye menyesap anggur kental dan berkata dengan mata ngeri, dia adalah Bab 2708 Jenderal yang tak terkalahkan. Di halaman kecil, Lin Bai melihat Ban Ye dan Fatih tampak tidak wajar setelah mendengar nama Su Guang, dan bahkan menunjukkan sedikit ketakutan dan ketakutan. Terutama ketika Ban Ye menebak bahwa pedang iblis itu akan melawan Su Guang, Ban Ye sangat ketakutan sehingga dia meminum seteguk anggur dan terkejut. Paman Ban Ye, Paman Gendut, siapakah Su Guang ini? Mengapa kamu begitu terkejut ketika mendengar namanya? Lin Bai memandang mereka berdua dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Dia adalah Ban Ye menyesap anggur kental dan berkata ragu-ragu. Sebaliknya, pria gendut itu tidak mau memikirkan orang ini sama sekali dan terus menggelengkan kepalanya. Hal ini membuat Lin Bai semakin penasaran. Siapakah Su Guang ini? Apakah dia memiliki reputasi yang begitu baik di kota Blackwater? Setelah hening beberapa saat, Ban Ye berkata, Saudara Lin Bai, tahukah Anda jenderal yang tak terkalahkan di arena pertarungan? Su Guang adalah jenderal tak terkalahkan di arena pertarungan kota Blackwater. Ban Ye menatap Lin Bai, dikatakan dengan serius. Apa? Mata Lin Bai melebar karena terkejut. Awalnya, Lin Bai menduga bahwa Su Guang mungkin adalah seorang jenderal, tetapi Lin Bai tidak pernah menyangka bahwa Su Guang adalah jenderal yang tak terkalahkan di kota Blackwater. Ban Ye mengatakan, di Blackwater City Arena, ada banyak pejuang biasa sekarang. Ada ribuan jenderal junior. Ada sebanyak 100 jenderal yang menang. Ada lebih dari 20 jenderal besar. Bung. Tapi hanya ada satu jenderal dewa yang tak terkalahkan. Jenderal dewa yang tak terkalahkan di arena pertarungan kota Blackwater adalah Su Guang. Ban Ye berkata dengan suara rendah. Pria gendut itu berkata pada saat ini, lagi pula, sudah lama sejak Su Guang datang ke arena. Dia pasti telah bertarung di arena setidaknya selama 50 tahun. Selama 50 tahun ini, dia telah kami bertarung total lebih dari 2000 kontes dan tidak pernah kalah satu pun. Kemenangan di lebih dari 2000 kontes tanpa satu kekalahan pun. Sungguh pencapaian yang cemerlang. Pria gendut itu bergidik ketika memikirkan Su Guang. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa ini? Apakah Su Guang sudah menerobos ke alam aspirasi? Ban Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, senior Su Guang masih pada tingkat kesempurnaan di alam kematian dan kesulitan.
Mungkin dia sudah mampu menerobos. Tapi dia belum menerobos ke alam Ascension. Tapi kekuatannya mungkin yang terkuat di antara mereka yang ada di alam Ascension. Ban Ye berkata dengan tenang. Ketika Lin Bai mendengar ini, ekspresinya menjadi serius. Ban Ye berkata, di tanah Beizu, di dinasti Launan, ada 10.000 kota. Setiap kota memiliki arena pertarungan, dan di dalam setiap arena pertarungan, ada jenderal dewa yang tak terkalahkan. Sangat tinggi di arena pertarungan. Mereka juga bisa dianggap sebagai tokoh tingkat tinggi di arena pertarungan. Dengan kata lain, mereka tidak boleh dianggap sebagai petarung. Mereka harus dianggap sebagai tokoh tingkat tinggi di arena pertarungan. Dan Su senior Guang belum bergerak selama 7 atau 8 tahun sekarang, dan kali ini, dia benar-benar ingin melawan iblis pedang. Ini pasti akan menyebabkan guncangan besar di kota Blackwater, dan bahkan para pejuang kota di sekitarnya kota Blackwater juga akan setelah mendengar beritanya, peluang di arena pertarungan akan meningkat ke puncaknya. Ban Ye berkata dengan tenang. Mata Lin Bai melamun, dia menyesap anggur, matanya tertunduk, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pria gendut itu berkata, saya harap pedang iblis tidak akan dikalahkan secara menyedihkan di tangan senior Su Guang. Tapi meski begitu, kasino di arena pertarungan harus dimulai sekarang. Ban Ye, kalau tidak kita akan melakukannya lanjutkan apakah kamu akan mendapatkannya? Menekan senior Su Guang dengan semua orang. Senior Su Guang belum tentu kalah, kan? Pria gendut itu memandang Ban Ye dan berkata. Ban Ye menunjukkan keraguan saat ini dan menatap Lin Bai dengan ringan, matanya serius, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, Lin Bai menatap Ban Ye dan berkata, Paman Ban Ye, apakah kamu sudah mengetahuinya sejak lama? Pria gendut itu memandang Lin Bai dengan rasa ingin tahu dan bertanya, Saudara Lin Bai, apa yang kamu bicarakan? Ban Ye tahu ada apa? Ban Ye mendengar kata-kata Lin Bai dan terkekeh, jangan lupa, aku mengirimmu ke arena pertarungan, dan hanya ada beberapa pendatang baru yang menonjol di arena pertarungan hari itu. Tidak perlu lagi. Jika dipikir-pikir, saya dapat menebak itu kamu. Lin Bai tersenyum tipis, meminum anggur di gelas, dan berkata sambil tersenyum, Paman Ban Ye, jika kamu masih percaya, taruh semua pujian untukku. Saya tidak akan kalah. Dan pertempuran ini mungkin merupakan pertempuran dengan peluang tertinggi di kota Blackwater dalam beberapa tahun terakhir. Jika Anda menekannya dengan benar, Anda mungkin dapat berdiri dari kota Blackwater dalam sekejap. Lin Bai tersenyum tipis, berbalik dan kembali ke halaman kecilnya. Ban Ye memandang Lin Bai dan tetap diam. Pria gendut itu mengerutkan kening dan bertanya, Ban Ye, apa yang kamu bicarakan dengan Lin Bai? Aku tidak mengerti kamu. Saudara Lin Bai bilang dia tidak akan kalah. Apa maksudnya ini? Ban Ye menarik napas dalam-dalam dia berkata dengan nada serius karena dia adalah pedang iblis. Mendengar kata-kata Ban Ye, pria gendut itu awalnya mengambil gelas anggur dan hendak menyesap anggurnya, tetapi saat dia mendengar kata-kata ini, tangannya secara tidak sengaja tergelincir dan gelas anggur itu jatuh ke tanah. Pria gendut itu menatap punggung Lin Bai dan sangat ketakutan hingga matanya hampir terbang. Apa? Ban Ye, kamu bilang saudara Lin Bai adalah pedang iblis paling populer di arena pertarungan saat ini. Dia adalah pedang iblis. Pria gendut itu berkata dengan terkejut. Ban Ye mengangguk sedikit. Pria gendut itu berkata dengan terkejut, wah, dia sebenarnya adalah siluman pedang. Ban Ye berkata, saudara Lin Bai baru saja mengatakan bahwa saya akan bertaruh padanya, dia tidak akan kalah. Pria gendut itu tampak sedikit ragu-ragu, setelah memikirkannya, dia ragu-ragu dan bertanya, kalau begitu Ban Ye, apa rencanamu? Apakah kamu benar-benar ingin menekan saudara Lin Bai? Bisakah dia mengalahkan senior Su Guang? Ban Ye berkata sambil tersenyum, tentu saja saya akan menekan saudara Lin Bai, lagi pula, saya mengandalkan dia untuk mendapatkan begitu banyak pahala. Saya tidak hanya ingin menekannya, tetapi saya juga ingin menekan semua pahala. Sekarang saya telah menebus air hitam yang lengkap teknik guntur ilahi, saya masih memiliki sisa 1 juta perbuatan baik. Kali ini, saya ingin memberikan semua tekanan pada saudara Lin Bai. Perbuatan baik ini pada awalnya dimenangkan olehnya. Bahkan jika dia kehilangan semuanya, itu tidak masalah. Ban Ye tersenyum sedikit, sangat bebas dan mudah. Pria gendut itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saudaraku, aku khawatir aku tidak bisa mengikutimu kali ini. Bagaimanapun, lawannya adalah senior Su Guang. Aku tidak bisa mengambil terlalu banyak risiko. Aku harus berpikir dengan hati-hati. Ban Ye tersenyum dan berkata, saya mengerti. Sambil berbicara, Ban Ye langsung pergi ke medan pertempuran.
Setelah pergi ke arena pertarungan, Ban Ye tidak pergi. Sebaliknya, dia menunggu hingga peluang mencapai level tertinggi sebelum dia mulai memasang taruhan. Dan sejak berita pertarungan Suguang dengan pedang iblis menyebar, hal itu langsung menimbulkan sensasi di kota Blackwater. Semalam, peluang antara Suguang dan pedang iblis mencapai 1:10. Dan masih ada 6 hari tersisa sebelum hari kompetisi. Dan dalam 6 hari ini, tidak ada yang tahu betapa besar kemungkinan yang akan terjadi. Bab 2709 awan bergerak ke segala arah. 5 hari kemudian, di arena seni bela diri, 4 wanita cantik kembali terengah-engah. Mereka memandang Nyonya yang dengan penuh semangat dan berkata, "Nyonya, peluang di arena seni bela diri telah diperbarui lagi." Nyonya yang bertanya dengan wajah penuh kegembiraan. "Berapa harganya sekarang?" Keempat anak laki-laki tampan itu berkata dengan tergesa-gesa, "Sekarang peluang pedang iblis telah mencapai 1:17." Ketika Nyonya yang mendengar peluang ini, ekspresinya menunjukkan sedikit ketakutan. Apa konsep kalah 17:1? Begitu Lin Bai menang, satu perbuatan baik dapat diubah menjadi 17 perbuatan baik. 100 perbuatan baik dapat diubah menjadi 1.700 perbuatan baik. 10 juta perbuatan baik akan berubah menjadi 170 juta perbuatan baik. Kemungkinannya sangat menakutkan. Keempat pemuda tampan itu berkata, masih ada 2 hari sebelum kompetisi dimulai, tapi sekarang peluangnya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Jika 2 hari kemudian, saat kompetisi dimulai, peluang pedang iblis akan mencapai 1:30. Salah satu anak laki-laki cantik berkata dengan gembira, "Omong-omong, sejak tersiar kabar tentang kompetisi ini, peluang di hari pertama langsung mencapai peluang pedang iblis 1:10. Sekarang sudah 5 hari. Telah meningkat menjadi 17:1, yang sungguh luar biasa. Dan pada dasarnya tidak ada prajurit yang bertaruh pada pedang iblis." Setelah mendengar ini, Nyonya yang bertanya lagi, "Bagaimana dengan peluang senior Suguang?" Keempat pemuda tampan itu berkata, "Karena ada banyak pejuang yang menekan senior Suguang, peluang senior Suguang sekarang 7:1. Nyonya yang berbisik, "Ini sangat rendah sehingga tidak dapat dipertahankan pada satu level. Apakah Anda ingin membayarnya?" Di benua kuno, satuan kuantitas yang lebih kecil dari 1 adalah Z. 7 anak laki-laki sama dengan 0,7. Peluang menang Suguang adalah 1,0,7. Keempat pemuda tampan itu berkata, "Ya, dan masih ada 2 hari hingga kompetisi seni bela diri dimulai. Dengan banyak pejuang yang menaikkan taruhan mereka, dan jika ada pedagang di arena seni bela diri, saya khawatir peluang ini akan menjadi 1,0,7. Nilainya akan terus turun." Nyonya yang bertanya, "Apakah kita sudah memasang taruhan?" Keempat pemuda tampan itu berkata, "Ketika pasar dibuka pada hari pertama, kami mengikuti kata-kata Nyonya dan memasang taruhan kami. Pada saat itu, peluang Su senior Guang adalah 1:2, kami bertaruh 100 juta pahala. Kami bergerak lebih awal, jadi kami harus menjadi yang pertama memasang taruhan. Bagaimanapun, pedang iblis adalah milik kita, dan kita juga orang pertama yang mengetahui hal ini. Untuk kompetisi seni bela diri." Nyonya yang berkata, "Itu tidak cukup, tingkatkan taruhannya. Segera tambahkan 100 juta perbuatan baik." Keempatnya anak laki-laki tampan berkata, "Nyonya, awalnya kami memberikan 100 juta perbuatan baik, ini sudah keluarga membantu kami. Sekarang jika kami ingin menambah 100 juta perbuatan baik lagi, saya khawatir keluarga akan keberatan." Kata Nyonya yang, "Saya secara alami akan menjelaskan situasinya kepada keluarga, dan saya yakin mereka juga akan memasang taruhan mereka pada senior Suguang." Segera, Nyonya yang berbalik dan kembali ke rumah Zhao. Setelah menjelaskan situasi di arena pertarungan, manajemen senior keluarga Zhao hampir tidak ragu sama sekali, dan sekali lagi memasang taruhan tambahan 100 juta pada senior Suguang. Sekarang taruhan keluarga Zhao pada senior Suguang telah mencapai 200 juta. Terjadi kekacauan di kota Blackwater. Tai dan Ning sedang berdiri di ruang rahasia kasino bawah tanah, diam-diam memperhatikan para prajurit datang dan pergi di kasino. Keduanya saling memandang dan berkata sambil tersenyum masam, "Pertempuran ini benar-benar menarik perhatian banyak orang." Tai berkata, "Ya, hampir semua 8 keluarga besar telah melakukan mobilisasi, dan mereka semua berada di senior Suguang. Investasi besar. Di antara mereka, keluarga Zhao dan keluarga Qian yang paling banyak menekan." Ning Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa banyak yang ditindas oleh 8 keluarga besar. Tai berkata, keluarga Zhao menekan 100 juta pada hari pertama penindasan pembukaan. Pada saat itu,
Su Guang peluang untuk senior adalah 2-1, dan belum lama ini, keluarga Zhao menambahkan taruhan 100 juta lagi. Keluarga Qian bahkan lebih takut bahwa pada hari kedua setelah pasar dibuka, mereka memasang taruhan 500 juta. Pada saat itu, Su Guang peluang untuk senior adalah 1-1. Adapun 6 keluarga besar lainnya. Keluarga Sun telah menyumbangkan 100 juta kontribusi. Li keluarga telah menyumbangkan 100 juta kontribusi. Keluarga Zhou telah menyumbangkan 100 juta kontribusi. Keluarga Wu telah menyumbangkan 100 juta kontribusi. Keluarga Zheng, 100 juta perbuatan baik. Keluarga Tang, 100 juta perbuatan baik. Semuanya ada pada senior Su Guang. Ini hanya taruhan untuk 8 keluarga besar, dan selain itu, banyak tokoh tingkat tinggi di 8 keluarga besar juga diam-diam menempatkan banyak bertaruh atas nama mereka sendiri. Misalnya, jika keluarga Qian memiliki uang dan bakat, satu orang bertaruh $9.000 pada senior Su Guang. 10.000 perbuatan baik. Mirip dengan tokoh tingkat tinggi seperti Qian Yukai, ada masih banyak lagi. Kata Tai sambil tersenyum masam. Ning Zeng berkata, tampaknya 8 keluarga besar ingin mengandalkan pertempuran senior Su Guang untuk menghasilkan sedikit uang. Saya mendengar bahwa kota-kota lain juga mengirim prajurit ke sini. Tai tersenyum pahit dan mengangguk, tidak. Itu benar, ketika senior Su Guang hendak melawan iblis pedang, keluarga Wang dari Hautacheng segera mengirim tuan kota muda dengan 500 juta perbuatan baik. Kecuali Hautacheng. Lainnya kota-kota di kota, seperti kota Batu Hitam, kota Sungai Huangsha, kota Qiangu, Del. Keluarga besar di lebih dari 10 kota telah mengirimkan orang-orang kuat. Hampir prajurit dari setiap kota berasal dari senior Su Guang. Nilainya tidak kurang dari 500 juta. Kata Tai lembut. Mendengar kata-kata tersebut, Ning Zeng merasa mati rasa, dia tidak pernah menyangka bahwa pertempuran ini akan menimbulkan sensasi sebesar itu. Tai berkata, ini terutama karena pedang iblis baru saja tiba di arena pertarungan belum lama ini, dan dia baru berada di tingkat ke-7 kematian dan kesulitan. Tetapi pejuang manapun yang memiliki otak berpikir bahwa Su Guang tidak akan kalah. Itulah mengapa mereka merasa percaya diri dan berani. Berikan semua kelebihan pada senior Su Guang. Dan karena pertempuran ini, ada terlalu banyak prajurit yang memasang taruhan di arena seni bela diri, jadi mereka harus dikendalikan secara diam-diam, sehingga peluang senior Su Guang telah dikurangi menjadi 7-1. Langsung ke sasaran. Dan sekarang tokoh-tokoh teratas di medan pertempuran masih menurunkan peluangnya. Saya memperkirakan itu pada saat hari kompetisi, ketika pertandingan ditutup, peluang senior Su Guang akan turun menjadi sekitar 3-1. To the point. Ning Zeng berkata, bahkan jika kita ditekan hingga kalah 3-1, jika senior Su Guang menang, medan pertarungan masih akan kehilangan uang. Apakah medan pertarungan benar-benar ingin senior Su Guang menang? Tai berkata tanpa daya, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya. Lagi pula, fondasi arena pertarungan adalah operasi kasino, dan kompetisi adalah fokus utama. Aturan arena pertarungan adalah kompetisi yang adil, dan tidak ada yang dapat berpartisipasi dalam arena pertarungan. Kompetisi. Itu juga karena persaingan di arena pertarungan itu adil dan adil, begitu banyak para pejuang tahu bahwa arena pertarungan ada di kasino, tetapi mereka tetap menutup mata. Karena mereka memahami bahwa meskipun arena pertarungan berada di kasino, persaingannya adil. Inilah fondasi pertarungan lapangan. Tidak ada yang bisa mengganggu persaingan di medan pertempuran. Kata Tai dengan suara rendah. Bab 2710 peluang mengejutkan. Hari ke-6. Tanggal yang disepakati antara Su Guang dan pedang iblis adalah besok. Dan di kasino, peluang untuk pedang iblis adalah 23-1. Peluang Su Guang adalah 5-1. Melihat peluang ini, para petinggi arena pertarungan tidak bisa duduk diam. Tai dan Ning Zeng masih berdiri di ruang rahasia, memandangi kasino bawah tanah. Tai menyimpan token transmisi suara, tersenyum sedikit, dan berkata, manajemen senior di medan pertempuran tidak bisa duduk diam. Dengan peluang yang tidak memuaskan seperti itu, medan pertempuran kota Blackwater pasti akan kehilangan uang. Ning Zeng bertanya, jadi, apa yang mereka rencanakan? Tai berkata, tingkatkan peluang pedang iblis secara langsung menjadi 100-1. Dan peluang senior Su Guang serendah 1-1. Setelah mendengar kata-kata Tai, mata Ning Zeng berkilat. Berbisik, menekan Su Guang, membangkitkan pedang iblis. Apakah manajemen puncak medan pertempuran ingin menggunakan peluang luar biasa seperti itu untuk menarik orang kaya yang suka marah? Tai tersenyum dan berkata, ini adalah satu-satunya cara, jika tidak,
Jika peluang ini terus berlanjut, kecuali pedang iblis menang, jika tidak, arena pertarungan kota Blackwater pasti akan menderita kerugian serius. Ning Zeng menarik napas dalam-dalam dan berkata, ya. Ada banyak pejuang di kasino bawah tanah, selalu awasi peluangnya. Peluang pedang iblis telah meningkat secara langsung dari 23 menjadi 1 menjadi 100 menjadi 1. Ya Tuhan, betapa luar biasa peluangnya. Dan peluang senior Su Guang sebenarnya turun menjadi 1. Kehilangan 1 putra. Juga rendah. 100 perbuatan baik hanya menghasilkan 10 perbuatan baik. Banyak pejuang melihat peluang ini tanpa daya. Mereka ingin menekan pedang iblis karena peluang pedang iblis sangat tinggi, tetapi mereka juga tahu bahwa pedang iblis tidak memiliki peluang untuk menang. Dan mereka ingin mengalahkan Su Guang, tetapi kemungkinannya terlalu kecil. Meski risikonya tidak besar, manfaatnya juga tidak besar. Di kasino bawah tanah, Banyai dan Fatih, seperti pejuang lainnya, tidak meninggalkan kasino akhir-akhir ini, tetapi menyaksikan peluang di kasino terus meningkat. Pria gendut, aku akan memasang taruhan. Banyai tidak bisa menahannya ketika dia melihat peluang pedang iblis meningkat menjadi 1:100. Pria gendut itu berkata, Banyai, kamu harus berpikir 2 kali. Kamu perlu tahu berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk menyimpan 1 juta pahala. Kamu telah menjadi tamu di keluarga Tang selama lebih dari 10 tahun, dan kamu hanya menyimpan ratusan ribu pahala. Itu saja. Lebih dari 1 juta perbuatan baik ini cukup untuk kamu simpan selama beberapa dekade. Banyai berkata, saya telah mengatakan bahwa perbuatan baik ini pada awalnya diperoleh dengan mengandalkan pada pedang iblis. Sekarang aku ingin menekannya, meskipun itu semua jika kamu kalah, lalu kenapa? Saat dia berbicara, Banyai berjalan ke tempat di mana taruhan dipasang. Banyai berkata langsung, pedang iblis menang, 1 juta perbuatan baik. Anak laki-laki yang bertanggung jawab atas pendaftaran mengangkat kepalanya dan menatap Banyai dengan heran, lalu dia tersenyum dan berkata, baiklah, Paman, mohon tunggu sebentar. Aku akan mengeluarkan tiket untukmu sekarang. Pedang iblis menang, 1 juta poin prestasi. Segera, Banyai mengeluarkan poin prestasi dan menerima tiket perjudian. Jika Banyai memenangkan taruhan, 1 juta perbuatan baik akan langsung menjadi 100 juta perbuatan baik. Pria gendut itu tidak bergerak dalam waktu lama dan terus memperhatikan di kasino. Tapi pada akhirnya, pria gendut itu mengertakkan giginya, datang ke tempat taruhan dipasang, dan berkata, pedang iblis menang. 300.000 pelayanan berjasa. Mader, dengan peluang yang luar biasa, aku punya untuk bertaruh. Pria gendut itu berkata dengan kejam. Setelah memasang taruhan, pria gendut itu membawa Banyai keluar dari kasino bawah tanah, menemukan sebuah kedai minuman, dan meminum beberapa botol minuman keras. Karena peluang pedang iblis di arena pertarungan mencapai 100:1, hal ini memang menarik banyak orang kaya yang suka membuat taruhan kejutan. Kecuali 1 juta jasa berjasa Banyai. Masih banyak orang kaya lainnya yang memberikan kontribusi mulai dari 1 juta hingga 300.000. Dan ada orang lain yang melakukan 5 juta perbuatan baik pada pedang iblis. Orang ini adalah seorang wanita, Tang Yuezi. Tang Yuezi melihat tiket perjudian di tangannya, menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam dan berkata, ini adalah tabungan yang telah saya simpan selama bertahun-tahun. Lin Bai, jangan mengecewakan saya. Semua pejuang dalam pertempuran arena mengetahui hal ini. Pedang iblis membayar 100 untuk setiap kekalahan, dan Su Guang membayar seorang putra untuk setiap kekalahan. Ini sudah menjadi batas kompetisi ini. Tidak bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Kini semua pendekar yang ingin memasang taruhan sudah memasang taruhannya. Para pejuang yang masih ragu-ragu tidak berani memasang taruhan lagi. Karena risiko menekan pedang iblis terlalu tinggi, dan keuntungan dari menekan Su Guang terlalu rendah. Para pejuang yang belum memasang taruhan sekarang pada dasarnya tidak tahu lagi cara memasang taruhan. Hingga 1 jam sebelum kompetisi, kasino bawah tanah ditutup. Dalam beberapa hari terakhir, Lin Bai juga datang ke kasino bawah tanah dari waktu ke waktu untuk melihat perubahan peluangnya. Hari ke-7. Jam subuh. Lin Bai keluar dari rumah Tang seperti biasa dan pergi ke medan pertempuran. Hari ini adalah hari dia bersaing dengan Su Guang. Kita belum sampai ke arena pertarungan, meski belum subuh, jalanan menuju arena pertarungan di kota Blackwater sudah penuh sesak. Kursi penonton di arena pertarungan sudah dipenuhi para pejuang. Tiket tengah lapangan telah terjual dengan harga yang mengerikan yaitu 10.000 poin prestasi 3 hari yang lalu. Sedangkan untuk tiket yajian harganya lebih dari 100.000 per hari. Misalnya, ruangan kuning No. 1 tempat Ni, yang berada, mirip dengan ruangan ini,
memiliki 1 juta manfaat per hari. Saat itu, para pejuang yang bisa memasuki ruang pribadi untuk menonton pertempuran adalah orang kaya atau bangsawan. Tentu saja, mereka tidak peduli dengan nilai lebih dari 1 juta yuan. Untungnya, kamar pribadi kuning pertama yang disewani, yang di arena pertarungan bisa disewa minimal 1 tahun. Lin Bai berjalan di jalan yang ramai di kota Blackwater, akhirnya berhasil melewati kerumunan, dan tiba di arena pertarungan. Berjalan di koridor yang remang-remang, Lin Bai memakai riasan pedang iblis. Langsung ke kuning nomor 1. Setelah memasuki akot, Lin Bai melihat bahwa di dalam akot dengan huruf kuning pertama, tidak hanya ada Nyonya Yang dan 4 anak laki-laki tampan, tetapi juga sekelompok orang tua dan pria paruh baya lainnya. Apakah pedang iblis ada di sini? Apakah dia pedang iblis? Haha, aku sudah lama mendengar namanya. Melihat Lin Bai berjalan menuju perjanjian, para lelaki tua dan lelaki paruh baya memandang ke arah Lin Bai dan tersenyum bahagia. Nyonya Yang berdiri dan berkata, "Pedang iblis, kamu di sini." Lin Bai mengangguk sedikit dan tetap diam. Nyonya Yang memperkenalkan, "Ini adalah tetua senior keluarga Zhao saya. Ini adalah kepala keluarga Zhang dan kakak laki-laki saya, Zhao Yuntian." Segera, seorang pria paruh baya yang duduk di kursi tanpa kemarahan atau otoritas berdiri. Dia bangkit, menatap pedang iblis sambil tersenyum dan berkata, "Tidak peduli apakah kamu menang atau kalah dalam pertempuran ini, cobalah yang terbaik." Lin Bai melihat senyum di wajah Zhao Yuntian, dan Lin Bai juga memahami bahwa para prajurit keluarga Zhao tidak memiliki kepercayaan sama sekali padanya. Nyonya Chongyang, Zhao Yuntian, dan orang kuat lainnya dari keluarga Zhao semuanya percaya bahwa Lin Bai pasti akan kalah. Pada saat ini, senyuman di wajah Nyonya Lin Bai Chongyang dan Zhao Yuntian dapat ditebak bahwa mereka sebenarnya tidak memasang taruhan pada diri mereka sendiri. Karena jika mereka memasang taruhan pada Lin Bai, mereka pasti tidak akan bisa tertawa bahagia, dan mereka pasti tidak akan bisa tanpa tekanan apapun. Karena Lin Bai sudah menebak bahwa mereka tidak bertaruh padanya, dia tidak bertanya lagi, jadi dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan turun dan bersiap-siap." Zhao Yuntian tersenyum dan berkata, "Silakan." Lin Bai berbalik meninggalkan karakter kuning nomor 1. Zhao Yuntian kemudian duduk dengan senyum bahagia di wajahnya, "Sepertinya pahala yang kami kumpulkan terlalu sedikit." Tuan Muda Kota Hautacheng pertama-tama menekan 500 juta pahala, dan kemudian menambahkan 500 juta lagi. Total 500 juta. 1 miliar perbuatan baik. Nyonya Yang tersenyum dan berkata, "Tetapi kami memasang taruhan lebih awal dari mereka." Ketika mereka memasang taruhan, peluang senior Suguang sudah 1 banding 1, tetapi ketika kami memasang taruhan, peluangnya masih sama. 1 untuk 2. Zhao Yuntian berkata, "Jika saya mengetahuinya pada saat itu, saya seharusnya berinvestasi lebih banyak, dan langsung menaruh semua modal kerja keluarga Zhao dalam beberapa tahun terakhir pada senior Suguang, dan membayar 2 miliar sekaligus." Nyonya Yang berkata, "Keluarga Zhao kami pertama-tama bertaruh 100 juta perbuatan baik, dan kemudian menambahkan 3 lagi, dengan total 700 juta perbuatan baik. Ini sudah menggunakan semua dana tersedia di keluarga." "Cukup." Zhao Yuntian dan Nyonya Yang mengangguk sedikit. Zhao Yuntian berkata, "Saudari, setelah hari ini, kamu akan menjadi pahlawan keluarga Zhao." Saya rasa orang-orang tua itu tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Nyonya Yang tersenyum sedikit dan tidak berkata apa-apa, tetapi ketika dia mendengar ucapan Zhao Yuntian kata-katanya, wajahnya berubah. Ada juga bekas depresi dan kegembiraan di wajahnya.